kemudian laporan Ketua NGMP yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Iman Santoso MPD, kemudian sambutan dari Kepala SMA Negeri 71 Jakarta, Bapak Acep Mahmudin MPD. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus membuka acara yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hermanto MMMSI. Dan selanjutnya kita langsung akan mengikuti acara utama kita, yaitu diskusi panel yang nanti akan dibawakan oleh narasumber. Yang pertama, Ibu Rinawati SPD MSI yang akan membicarakan tentang kebijakan kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Iman Santoso MPD yang akan membedah mengenai capaian pembelajaran. Dan kemudian dilanjutkan juga diskusi panel ini oleh narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Wahyuni SPD yang akan menyampaikan tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan juga oleh pembicara yang keempat, yaitu Bapak Ahmad Sandi SPD ME yang akan menyampaikan topik mengenai cara menyusun modul ajar yang efektif dan efisien. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lalu kesimpulan, dan diakhiri dengan pembagian kelompok diskusi dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hasil dari studi nasional dan internasional menunjukkan bahwasannya Indonesia sudah cukup lama mengalami krisis pendidikan. Hal ini ditandai dengan capaian dari pelajar Indonesia. Indikatornya dari hasil PISA yang menunjukkan bahwasannya hasil capaian pelajar Indonesia dalam PISA selalu istiqomah di posisi bawah. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kesenjangan kualitas pembelajaran yang curam antar wilayah dan kelompok sosial juga masih menjadi tantangan pendidikan di Indonesia. Kemudian situasi tersebut diperparah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kata Mas Menteri membuat learning loss, numerasi dan literasi sebanyak 5 bulan sampai 6 bulan. Oleh karena itu, Kemendikbud mengatasi masalah tersebut dengan meluncurkan program episode Merdeka Belajar. Dan Merdeka Belajar yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu episode Merdeka Belajar episode 15, yaitu tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar. Oleh karenanya di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas kurikulum ini khususnya untuk bidang matematika. Dan mudah-mudahan pada pertemuan ini dapat memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang utamanya tahun ini, mungkin tahun ajaran 2022-2023 akan mengimplementasikan kurikulum ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar tujuan dari acara ini yaitu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu mengenai kurikulum merdeka, terutama dalam bidang matematika, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Iya. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu laporan Ketua NGMP mengenai acara ini yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Iman Santoso MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oh, masuk, sudah masuk. Yang pertama kami hormati Pak Hermanto yang luar biasa memberikan support kepada kami NGMP Matematika selama
Kurikulum dan Penilaian Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati rekan kami Pak Acep 71 sekaligus Ketua MKKS dari para sekolah, dan kebetulan beliau adalah rekan kita guru matematika. Rekan sekolah yang berlatar belakang matematika, rekan-rekan guru matematika Provinsi DKI Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini alhamdulillah kita diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillah ada yang bertemu langsung dan juga ada yang bertemu secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita dalam bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah rentetan kegiatan yang mana pada sebelumnya yang digagas oleh MKKS Provinsi DKI Jakarta, bahwa kami MGMP KI di provinsi, khususnya di wilayah, untuk mengadakan kegiatan diseminasi kurikulum merdeka, yang mana kami diberikan pengetahuan dari rekan-rekan guru matematika yang menyelenggarakan kegiatan sekolah penggerak. Berdasarkan hasil evaluasi kami para ketua MGMP wilayah, maka perlu adanya sebuah kegiatan lanjutan untuk lebih mengerucutkan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan nantinya pada saat implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru. Karena suka tidak suka, khususnya kami di Provinsi DKI Jakarta diberikan keleluasaan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan tentunya MGMP Matematika yang merupakan bagian dari komunitas guru-guru yang lain, maka kami mencoba melakukan sebuah kegiatan diskusi panel ini dengan harapan ada gambaran yang lebih jelas daripada rekan-rekan guru matematika yang akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ke depannya. Dan tentunya kegiatan offline ini atau hybrid ini sepertinya mungkin akan menjadi model baru untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Jadi ada yang bisa yang bertatap muka langsung, dan juga ada yang secara luring juga kegiatan yang bisa dilakukan dimanapun rekan-rekan siap untuk mengikuti kegiatan. Sehingga kemungkinan kegiatan-kegiatan kami MGMP akan mencoba memodelkan kegiatan seperti semacam ini. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Karena jujur aja di antara kami belum semuanya siap kalau misalkan melakukan perjalanan dari berbagai wilayah untuk datang ke sebuah tempat dengan kondisi datang tepat waktu. Karena kondisi memungkinkan bisa datang terlambat. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi seperti yang sekarang ini, sehingga kita masih tetap bisa berjalan, baik tatap muka langsung dengan luring maupun dengan daring. Dan tentunya Provinsi DKI Jakarta sudah mewacanakan kedepannya ada kemungkinan ada yang namanya sekolah virtual. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu sudah diinformasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bahwa kemungkinan Provinsi DKI Jakarta akan membuka yang namanya sekolah virtual, memungkinkan. Karena dengan asumsi lokasi yang terbatas atau tempat yang terbatas, kemudian jumlah penduduk mungkin yang bertambah, sehingga memungkinkan ada yang sekolah virtual atau mungkin menggunakan sistem hybrid seperti ini. Jadi harapannya dari kegiatan yang kami lakukan ini bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya guru matematika DKI Jakarta, dan tentunya MGMP harus memberikan sebuah kontribusi positif seperti halnya diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu apa yang bisa kami laporkan, dan perlu diketahui juga bahwa seyogianya yang mengisi kesediaan untuk offline atau luring itu ada 34 orang. Tapi namun demikian ada beberapa yang mengundurkan diri, tapi alhamdulillah bisa bergabung secara online. Dan berdasarkan masukan dari Ketua MKKS dibuka secara umum, sehingga peserta yang saat ini sudah terlihat 185 peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua,
Selamat mengikuti kegiatan diskusi panel dan harapannya rekan-rekan bisa berbicara, memberikan gagasan, membuka ide-idenya untuk kebaikan kita semua. Dan kami mohon Pak Hermanto untuk memberikan arahan buat kami semua dan sekaligus membuka kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Santoso atas laporannya, dan mudah-mudahan yang tadi menjadi harapan Ketua MGMP untuk melaksanakan acara hari ini, yaitu memberikan pencerahan dan supaya nanti Bapak Ibu yang nantinya akan mengimplementasikan kurikulum ini bisa secara bisa jelas ya Bapak Ibu, nanti tidak ragu-ragu lagi kalau dalam melaksanakan kurikulum ini. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan kegiatan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 71 Jakarta, Bapak Acep Mahmudin MSI. Kepada Pak Acep, dipersilahkan. Terima kasih Pak Hardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Hermanto, Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Iman Santoso, Ketua MGMP Matematika, yang selalu menggeliat dan ide-idenya begitu cepat bergelinding gitu ya. Teman-teman seluruh pengurus MGMP dan teman-teman Bapak Ibu guru matematika yang semoga selalu sehat dan bahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah SMA 71 yang sekaligus dipercaya sebagai Ketua MKKS SMA DKI sangat menyambut gembira langkah yang dilakukan oleh MGMP Matematika DKI yang hanya selang 4 hari kita mulai masuk, segera kita melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi penting dan bahkan sepertinya perlu dialokasikan secara khusus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini di DKI Jakarta sudah ada Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3 sekolah penggerak yang jumlahnya mungkin tidak lebih dari 50 sekolah. Recording in progress. SMA. Ya. Sementara selebihnya sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta ini menerapkan implementasi kurikulum merdeka yang itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang mandiri belajar, ya, dengan kurikulum yang masih lama, tetapi suasana pembelajarannya, metodologinya, kegiatan-kegiatannya mengadopsi atau melirik kurikulum merdeka yang itu terlihat dari sekolah penggerak. Kemudian yang kedua ada mandiri berubah, ya, dia menggunakan kurikulum merdeka tetapi mengadaptasi yang sudah ada contoh-contohnya sama persis yang sudah dibuatkan oleh kementerian. Sementara yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, ini yang sudah siap tempur untuk melaksanakan kurikulum merdeka seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak. Banyak hal yang program-programnya atau materi-materi yang ada di sekolah itu, pembelajarannya dirancang oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, artinya teman-teman untuk matematika tentu menjadi bagian dari tim yang ada di sekolah dalam merancang dimanapun posisi teman-teman, Bapak Ibu guru sekolahnya berada. Ya, karena ini bukan sebuah seleksi, tapi sebuah pilihan. Mungkin teman-teman ada yang sekolahnya mandiri berbagi, ya berarti secara cepat harus segera mengadaptasi apa saja yang dibutuhkan dalam mandiri berbagi ini. Kemudian kalau mandiri berubah, lalu ada mandiri belajar. Jadi tiga komponen ini mudah-mudahan semuanya terdampingi oleh MGMP Matematika DKI ini. Ya, karena kita tahu
mungkin ada sekolah-sekolah yang saat ini masih mandiri belajar misalnya, dia masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi pelaksanaannya mulai sedikit mengadaptasi yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, saya kira itu dari saya. Jadi teman-teman, khususnya pengurus MGMP, jangan hanya teman-teman yang ada di mandiri berbagi atau mandiri berubah yang didampingi begitu. Nah, nanti mungkin kita melalui Dinas Pendidikan punya data mana saja sekolah yang mandiri belajar, berarti masih menggunakan kurikulum lama. Kenapa jadi bingung ya? Ya Allah, pikirannya lagi nggak fokus, Siap, terima kasih, fokus ya Bu. Baik, saya lanjut. Nah, jadi untuk hal seperti ini kita ingin semua terfasilitasi, ya, terdampingi, maju bersama, hebat semua. Nah, hari ini materinya adalah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang meskipun tidak mungkin sama Bapak Ibu, ya. Ini kata kuncinya bukan lagi penyamaan ini. Nanti begitu ada contoh dipakai dari SMA 1 sampai SMA 500 sama semua. Berarti nanti bukan kurikulum sekolah penggerak lagi atau bukan kurikulum Merdeka lagi. Jadi ini adalah grand desainnya, barangkali desain besarnya seperti apa, lalu teman-teman mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Ya. Jadi kalau seragam sepertinya sangat tidak diharapkan ya. Kalau seragam, tetapi kita harus ada mengadaptasi di sana-sini sedikit demi sedikit lah barangkali gitu. Jangan 100% kita sama untuk khususnya matematika maupun kalau di sekolah masing-masing ada namanya proyek profil pelajar Pancasila misalnya. Saya kira itu hari ini lengkap, teman-teman. Ada Bu Rina ya yang sebagai sekolah penggerak sekaligus juga mengajar di kelas 10. Kemudian ada teman-teman lain yang hadir di sini ya, yang juga ikut dari SMA 70 kalau tidak salah, dengan kawannya Bu Rina dari SMA Lab School. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu sangat bermanfaat bagi kita yang ingin terus maju dan terus ingin mengikuti perubahan ini. Demikian saya kembalikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep atas sambutannya. Tadi tujuan kita semua untuk maju bersama, hebat semua, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bapak Ibu ya. Kita bergerak menuju pendidikan tuntas dan berkualitas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu pengarahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Kasikurpen Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Hermanto MMMSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar. Soalnya di sini jaringan internet kurang bagus. Kalau misalnya itu saya off cam aja ya supaya agak lancar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MKKS SMA Provinsi DKI Jakarta, Pak Acep Mahmudin. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMA, Pak Iman Santoso, dan seluruh pengurus yang lain, Bapak Ibu, para Ketua MGMP wilayah yang mungkin yang hadir juga, dan seluruh peserta kegiatan MGMP pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Pagi ini insya Allah Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam
selalu tercurah pada bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari bidang SMP SMA sangat mengapresiasi dengan kegiatan MGMP Matematika SMA yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Ya, kenapa? Karena dengan aktifnya kegiatan MGMP berarti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Bapak Ibu guru ini terus berjalan, ini nggak mandek gitu. Dan ini yang kita harapkan ya, pengembangan keprofesian Bapak Ibu guru tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah melalui MGMP yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa MGMP ini merupakan organisasi profesi bagi guru mata pelajaran sejenis yang posisinya sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena melalui kegiatan MGMP, para guru dapat terus meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik ya, khususnya untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesionalnya. Ya, MGMP ini wadah yang terbaik memang, yang paling dekat dengan Bapak Ibu guru. Ya, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi ini yang hadir melalui link Zoom sudah 240 lebih. Mudah-mudahan yang hadir di Lab School berapa orang nih Pak Iman nih? Yang hadir 1, 2, 3. Yang di sini 10 orang. 10 orang dari 29. Berarti 19 masih di jalan. Ya, alhamdulillah saya ikut link Zoom ya. Berarti kalau cuma sedikit itu nanti kalau saya ke sana saya ngabisin kuenya. Jadi saya dengan Pak Asep ikut via Zoom, artinya walaupun Zoom pun ini membuktikan bahwa kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Ya, ini saya off-kan kamera karena memang nggak tahu nih kalau itu suaranya di sini bergelombang gitu. Saya sangat terganggu, makanya saya off kamera biar lancar suara saya gitu ya. Nanti saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber. Kemudian Bapak Ibu sekalian, melalui MGMP ini saya berharap memang kita bisa saling sharing lah. Ya, narsumnya silakan diambil dari Bapak Ibu guru yang menguasai ini gitu. Ya, teman-teman yang mengajar di sekolah penggerak yang memang sudah melaksanakan real sudah melaksanakan ya, sudah mempraktekkan benar-benar, sudah menemui batu sandungan dan sebagainya, itu kan punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Ya, bisa jadi misalnya nanti suatu saat membahas mengenai apa pemanfaatan IT misalnya, teman-teman yang pintar membuat bahan ajar berbasis IT jadi narasumber gitu. Jadi udah terbiasa itu. Suatu saat kita menjadi peserta, suatu saat kita jadi narasumber, udah. MGMP ini menjadi organisasi yang dari guru oleh guru untuk guru lah gitu. Ya, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru. Ya, tidak membedakan, tidak ada dikotomi guru negeri, guru swasta, pokoknya untuk para guru. Nah, oleh karena itu sayang nih kalau guru-guru matematika SMA di DKI tidak hadir dalam kegiatan ini. Yang minimal ikut via Zoom ya. Soalnya kalau ke Jalan Pemuda itu agak crowded ini Pak Iman. Saya membayangkan, waduh ini nggak nyampe. Maka saya dari kantor sajalah gitu ya, nggak crowded. Nah, hari ini MGMP Matematika SMA mengadakan kegiatan tentang kurikulum merdeka. Ya, ini suatu hal yang memang sangat dibutuhkan untuk guru-guru dan sekolah DKI. Seperti Bapak Ibu semua ketahui bahwa kurikulum merdeka ini diharapkan oleh Kemdikbud dan Ristek ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk apa? Untuk mempercepat pembelajaran ya, untuk menutup learning loss yang terjadi akibat PJJ dan blended learning yang kita lakukan selama COVID kemarin ya. Nah itu terasa tuh 2 tahun itu hilang pembelajaran learning loss itu sampai 50-60%. Nah ini untuk mempercepat itu kan pemerintah pertama mengadakan membuat kurikulum darurat kemarin. Kemudian sekarang ke kurikulum merdeka, salah satunya adalah untuk mempercepat itu, untuk menutup learning loss. Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah alhamdulillah sejak kemarin Pak Presiden
menyatakan di ruang terbuka kita udah boleh buka masker, makanya saya nggak pakai masker nih. Pak Asep juga enggak tuh, Pak Iman juga enggak nih. Pak Iman padahal kumpul-kumpul tuh. Jauh tapi jauh. Ya. Nah, kalau Tapi Pak Asep jauhan, sendirian, Pak. Ada 3 oh meter. jauhan, oke deh ya. Dekat-dekat juga belum tentu jadian kan, ngapain? Ya. Nah itu mudah-mudahan ini kita berharap mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga anak-anak Pak Iman. Pembelajaran tatap mukanya ini bisa semakin intensif sehingga learning loss benar-benar bisa di stop dan ditutup. Juga learning gap-nya antara kelompok siswa tertentu dengan kelompok yang lain itu penelitian learning gap, ada learning gap juga loh. Mohon maaf ini antara siswa yang dari tingkat ekonomi tinggi dengan siswa dari tingkat ekonomi rendah, hasil penelitiannya ada learning gap. Ada perbedaan hasil gitu. Sudah ada learning loss, kehilangan pembelajaran, ada learning gap lagi. Ini hasilnya akan sangat tidak baik untuk anak-anak kita. Nah, MGMP ini hadir dalam rangka memperkuat upaya supaya tidak terjadi lagi learning gap dan menghilangkan learning loss itu. Melalui apa? Melalui kegiatan yang hari ini dilakukan yaitu mengenai kurikulum merdeka. Ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memang pemerintah masih membolehkan ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, ada kurikulum merdeka. Tapi kan kemarin bulan Februari ya, sudah Februari kemarin Pak, sudah diluncurkan secara resmi Pak Menteri untuk kurikulum merdeka kan, sudah diluncurkan secara resmi. Nah kalau sudah diluncurkan secara resmi secara nasional maka cepat atau lambat ini akan dilakukan dan diterapkan ke semua satuan pendidikan, ke semua sekolah. Ya. Nah, oleh karena itu Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sangat mendorong agar semua sekolah mulai mendaftar untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Ya kalau yang sekolah penggerak sih nggak perlu mendaftar karena sekolah penggerak baik tahap 1 tahap 2 itu udah otomatis didampingi dari kementerian. Ya walaupun pendampingannya juga tidak disetir harus sama begitu ya. Karena memang kurikulumnya merdeka. Oleh karena itu hanya diberi panduan tertentu aja. Bahkan hanya beri contoh yang tidak harus diikuti semuanya gitu. Kementerian sudah memberikan itu. Contoh modul misalnya, tidak harus mengikuti itu. Ya, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan tidak harus mengikuti itu, hanya sekedar gambaran saja. Sekolah diperbolehkan untuk berkreasi, berdiskusi di lingkungan sekolah menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Namanya juga kurikulum merdeka, tidak ada di style harus sama, enggak ada. Ya tadi sampaikan Pak Asep juga itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut berbeda sekarang. Jangan takut berbeda. Yang penting muaranya adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang terbaik gitu. Ya, jangan takut kita berbeda. Nah, untuk sekolah yang non penggerak kemarin sudah ada link pendaftaran itu sudah mendaftar. Kami juga sudah dikirim data-data sekolah yang mendaftar. Ada yang mandiri belajar ada yang mandiri berubah dan ada yang mandiri berbagi. Nggak apa-apa, minimal mandiri belajar, minimal. Untuk DKI ya saya berharap begitu. Nah, teman-teman yang MGMP matematik hari ini yang hadir, kepala sekolahnya diajak supaya menerapkan kurikulum merdeka ini, baik melalui merdeka belajar, ya merdeka berubah maupun merdeka berbagi. Ya. Ini yang jalur mandiri nih ya, kita berharap untuk memulai dilakukan semua MGMP oleh semua guru. Ini efeknya tentu akan sangat bagus kan kalau semua guru memahami, kepala sekolahnya menjadi mudah ya, sekolah menjadi mudah untuk menerapkan nanti. Ya walaupun sekolahnya ngotot untuk manajemen sekolahnya ngotot untuk melaksanakan, kalau guru-gurunya tidak paham ya memang akan sulit nih gitu. Nah ini sekali lagi peran MGMP di sini. Ya, oleh karena itu Pak Iman dan Bapak Ibu pengurus MGMP, kami dari bidang SMP SMA ini sangat mengapresiasi Terima kasih
ya MKMP matematik saya tidak ragu, luar biasa aktifnya dan saya juga mendukung dengan sepenuh hati. Pak Iman dan kawan-kawan pasti tahulah MKMP matematik itu ngundang kemanapun juga saya hadir kok ya, sampai kemana-mana itu, sampai nyasar-nyasar juga hadir, menyasar gitu ya. Cuman sekarang ini ada yang harus dikerjakan di kantor dan waktunya pagi sehingga saya izin via Zoom. Tapi kan hadir juga, walaupun via Zoom kan hadir ya. Buktikan bahwa kami tetap mendukung MKMP matematik untuk mengadakan kegiatan tentang kurikulum merdeka pada pagi hari ini. Ya, nah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, memang kesiapan para guru sangat dibutuhkan ini. Ya, misalnya tadi udah disebut-sebut ya, akan membreakdown dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, menjadi alur tujuan pembelajaran. Mungkin nanti akan membuat modul bagaimana, nanti akan bagaimana bersama-sama menyusun tentang kurikulum operasional satuan pendidikan, mungkin bagaimana membentuk komite pembelajar dan sebagainya. Dibahas bersama. Nah ini kalau teman-teman guru nanti memahami ini akan ya sangat membantu untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, baik yang hadir secara tatap muka, secara luring maupun secara daring, kami dari bidang SMP SMA mengapresiasi dan mengharap kegiatan ini bisa diikuti dengan sungguh-sungguh. Kayaknya gembira banget nih kayaknya ibu-ibunya. Ya, udah. Sudah ada kue di depan meja soalnya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, silahkan ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan nanti ditularkan di sekolah. Nah, kalau di sekolah misalnya ada 5 guru ya, 5 guru ini menularkan kepada yang lain gitu ya. Sehingga di sekolah itu bisa menjadi sama-sama paham. Syukur-syukur kalau semua guru yang ada di sekolah itu ikut MKMP. Makanya kami sangat mendorong ikut MKMP. Jangan seperti kita kata di bawah tempurung guru-guru. Ya di sekolah aja merasa paling bagus, begitu kumpul teman-teman, ternyata saya ketinggalan jauh dengan teman-teman gitu ya. Ikut MKMP. Ya minimal melalui link seperti ini. Narsumnya saya yakin ini pasti sebelum menjadi narsum semalam kan udah baca pasti gitu. Ya apalagi kalau yang dari sekolah penggerak ya udah melaksanakan, ya udah punya pengalaman. Nah, terima kasih sudah siap berbagi pagi ini. Mungkin kali lain teman-teman yang lain lagi yang menjadi narasumber nggak apa-apa. Itulah fungsi MKMP gitu ya. Terima kasih Pak Asep sudah ikut hadir juga mensupport kegiatan ini. Terima kasih Pak Iman dan kawan-kawan. Ini MKMP ini biasanya disponsori dari Casio nih gitu. MKMP matematik nih gitu kan. Ya, selamat untuk mengikuti kegiatan MKMP tentang kurikulum merdeka. Ini pakai dibuka ya Pak? Ya, baik. Siap dibuka insyaallah. Ya, mari sama-sama kita buka kegiatan MKMP pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan MKMP. Sukses untuk kita semua. Maju bersama, hebat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hermanto. Ya. Terima kasih Pak Hermanto atas pengarahannya, motivasinya untuk kita semua. Semoga apa yang tadi menjadi harapan kita semua bisa tercapai ya Pak. Yang nantinya kemudian matematika menjadi leader untuk mata pelajaran lain dan bisa mengimbaskan ke mata pelajaran lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kembali ke Pak Hermanto yang telah membuka acara diskusi panel pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, kita akan melanjutkan ke acara yang paling ditunggu-tunggu,
lalu, yaitu diskusi panel kurikulum merdeka tingkat sekolah menengah atas mata pelajaran matematika. Untuk diskusi panel kali ini, betul yang tadi disampaikan, pembicaranya atau narasumbernya sudah berkualitas dan bermutu dan sudah teruji secara klinis. Nah, untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Rinawati MPD. Beliau adalah Wakil Kurikulum SMA Lab School Jakarta. Mohon maaf saya salah menyebutkan. Beliau juga sekolah SMA Lab School Rawamangun atau SMA Lab School Jakarta merupakan sekolah penggerak pada periode 2021 dan 2022. Nah, mereka sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun lalu dan mereka akan memberikan nih kepada kita semua wawasan atau pengalamannya, best practice-nya, sehingga nanti kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang baik dari SMA Lab School Rawamangun. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Iman Santoso MPD. Beliau Ketua MGMP DKI Jakarta yang juga merupakan instruktur nasional untuk program sekolah penggerak. Jadi beliau juga sudah memakan asam garam, terutama untuk sebelum kurikulum merdeka diluncurkan, yaitu yang bernama masih kurikulum prototype. Beliau sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Nah, nanti beliau akan memberikan kepada kita semua wawasan mengenai analisis capaian pembelajaran. Kira-kira materi-materi apa saja yang nantinya akan efektif ya, atau formula-formula apa saja, karena ini sifatnya diskusi. Nanti selain dari narasumber akan memberikan informasi dan kita nanti akan mengambil sesuatu atau formula yang terbaik yang bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing yang nantinya akan menerapkan kurikulum ini. Kemudian narasumber yang ketiga, Ibu Wahyuni Ibu Wahyuni SPD. Beliau ada guru SMA Negeri 70 Jakarta, dan SMA Negeri 70 Jakarta juga merupakan sekolah penggerak pada periode 2021-2022. Berarti beliau sudah menerapkan kurikulum ini di tahun sebelumnya. Jadi nanti beliau akan menceritakan best practice-nya mengenai alur tujuan pembelajaran. Bagaimana cara penyusunan alur tujuan pembelajaran? Bagi kita yang mungkin belum pernah menyusunnya, nanti Bu Yuni akan memberikan tips dan triknya. Kemudian narasumber yang terakhir adalah Bapak Ahmad Sandi SPDME. Beliau adalah guru SMA Lab School Rawamangun, dan beliau selain sudah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun 2021-2022, beliau juga aktif di Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, terkait penulisan modul ajar tingkat nasional. Jadi luar biasa ya, kita mungkin berikan aplaus dulu ya untuk narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, luar biasa. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ya untuk diskusi panel kali ini. Nanti urutannya adalah Bu Rinawati dulu, yaitu mengenai kebijakan kurikulum merdeka. Kemudian dilanjutkan untuk penyampaian materi yang kedua oleh Pak Iman mengenai analisis capaian pembelajaran. Dilanjutkan oleh Bu Wahyuni mengenai penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan diakhiri dengan bagaimana cara menyusun modul ajar yang efektif dan efisien oleh Pak Ahmad Sandi. Kepada para narasumber dipersilahkan.